Pernahkah Anda merasa sangat produktif pada bulan sebelumnya? Anda membaca buku, Anda rutin pergi ke gym, dan bekerja dengan semangat serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Semuanya berjalan dengan baik, dan Anda merasa puas dengan pencapaian Anda. Namun, tiba-tiba semuanya berubah. Anda merasa kehilangan motivasi, merasa lelah, dan produktivitas Anda turun drastis. Semua aktivitas yang Anda lakukan dengan baik sebelumnya, sekarang terasa sulit dan tidak memotivasi. Anda bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Apa yang menyebabkan Anda kehilangan semua semangat dan motivasi yang telah Anda miliki sebelumnya? Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hilangnya motivasi meliputi stres berkepanjangan, kebosanan, perubahan rutinitas, atau bahkan masalah kesehatan fisik dan mental. Untuk mengatasinya, Anda bisa menerapkan beberapa prinsip berikut. 1. Prinsip the do something. Prinsip the do something adalah ide sederhana yang dapat membantu Anda mengatasi kehilangan motivasi. Daripada menunggu motivasi datang dengan sendirinya, kita mulai dengan tindakan kecil. Contoh nyata. Misalnya, jika Anda kehilangan motivasi untuk berolahraga, jangan terlalu khawatir tentang berapa lama atau bagaimana Anda akan berolahraga. Cukup berdiri, kenakan sepatu olahraga, dan keluar dari pintu. Itu saja, kemudian lihat apa yang terjadi. Seringkali, kehilangan motivasi disertai dengan perasaan perlawanan atau malas. Prinsip ini mengajarkan Anda untuk mengatasi perasaan tersebut dengan melakukan tindakan, bahkan jika Anda merasa malas. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Tindakan kecil pertama Anda akan membantu Anda menciptakan momentum. Setelah Anda mulai bergerak, Anda mungkin akan merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan. Ini adalah cara sederhana untuk membangun kembali semangat Anda. Untuk mengatasi kehilangan motivasi dalam tugas-tugas tertentu, jadwalkan waktu untuk melakukan tindakan terkait. Ini akan membantu Anda menetapkan kapan Anda akan melakukannya, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan motivasi Anda untuk melakukannya. Terlalu banyak berpikir atau merencanakan bisa membuat Anda semakin kehilangan motivasi. Alihkan perhatian Anda dari pemikiran negatif dengan mengambil tindakan langsung. Terlalu banyak merencanakan hanya akan membuang waktu yang berharga. Jadi, ketika Anda merasa kehilangan motivasi, ingat prinsip the do something. Mulailah dengan tindakan kecil. Cukup lakukan sesuatu, tidak perlu sempurna. Tindakan pertama adalah langkah yang paling penting. Prinsip the do something adalah alat sederhana yang dapat membantu Anda mengatasi kehilangan motivasi. Dengan melakukannya, Anda dapat melewati hambatan awal dan mulai membangun kembali semangat Anda. Prinsip kedua, reward yourself for small wins. Pentingnya pencapaian kecil. Nah, kita tahu, kadang-kadang hidup itu keras dan kita punya banyak hal yang harus dilakukan. Pencapaian kecil itu penting banget. Mereka kayak batu loncatan kita menuju pencapaian yang lebih besar. Ketika kita berhasil menyelesaikan tugas-tugas kecil, itu membuat kita merasa hebat dan lebih percaya diri. Oke, biar lebih nyata, mari kita pikirkan contoh-contoh pencapaian kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kamu mungkin udah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, menjalani latihan rutin, atau cuma sukses menjaga rumah tetap rapi. Yap, semuanya itu bisa dianggap pencapaian kecil yang patut dirayakan. Selanjutnya, kita membahas kenapa kita perlu memberi hadiah kepada diri kita sendiri setelah mencapai pencapaian kecil. Nah, itu penting guys. Hadiah ini bikin hasil positif yang udah kita capai menjadi lebih nyata. Dan yang lebih keren lagi, hadiah ini bisa menaikkan semangat kita buat meraih lebih banyak lagi. Sekarang kita udah tahu kenapa hadiah itu penting. Tapi apa sih yang bisa kita hadiahkan pada diri sendiri? Nggak perlu yang mahal-mahal loh. Mungkin kamu bisa kasih hadiah waktu buat relaksasi, makan makanan favorit, atau malah meluangkan waktu buat mengejar hobi yang kamu suka. Jadi gimana sih caranya menerapkan konsep reward yourself for small wins dalam kehidupan sehari-hari kita? Simple guys, ini tentang mengenali pencapaian kecil dan memberi hadiah pada diri sendiri setelah mencapainya. Langkah pertama yang bisa kita terapkan yaitu mencatat pencapaian kecil. Langkah pertama adalah mencatat pencapaian kecil kita. Gak usah ribet, bisa di catatan fisik atau dalam aplikasi catatan di ponsel. Ini akan bikin kita lebih sadar tentang kemajuan kita. 2.
Tetapkan hadiah. Setelah kita mencapai pencapaian kecil, jangan lupa berikan diri kita hadiah. Hadiahnya nggak harus besar-besar kok. Cukup sesuai dengan apa yang kita suka. Misalnya, kita bisa makan makanan favorit, nonton film seru, atau bahkan beli barang kecil yang kita idamkan. 3. Jadwalkan pencapaian dan hadiah. Bisa juga kita jadwalkan pencapaian dan hadiahnya. Misalnya, jika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, kita bisa berikan diri sendiri hadiah berupa waktu untuk menikmati hobi atau aktivitas yang kita suka. Jadi, itu dia cerita tentang reward yourself for small wins. Yuk kita mulai praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan begitu, kita bisa tingkatkan semangat dan kebahagiaan kita di sepanjang perjalanan pencapaian kita. Gak perlu berlebihan, yang penting kita bisa merayakan kecil-kecilan kan? Prinsip ketiga yaitu progressive overload atau meningkatkan tantangan seiring waktu. Jadi, ada konsep menarik yang bisa membantu kita mencapai perkembangan dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep itu disebut progressive overload. Apa itu progressive overload? Progressive overload adalah ide sederhana yang melibatkan peningkatan secara bertahap dalam tingkat kesulitan atau intensitas dalam hal yang kita lakukan. Ini berarti kita tidak puas dengan apa yang sudah kita capai. Sebaliknya, kita mencari cara untuk menghadapi tantangan yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Mengapa ini penting? Konsep ini penting karena membantu kita terus berkembang. Tanpa adanya tantangan dan peningkatan, kita mungkin akan tetap pada titik yang sama tanpa pertumbuhan yang signifikan. Progressive overload memberikan motivasi untuk mencapai lebih banyak dan meraih potensi kita sepenuhnya. Bagaimana menerapkan progressive overload? Cara menerapkannya cukup sederhana. Contoh yang paling gampang yaitu di gym. Ketika kita berolahraga, kita tidak hanya melakukan rutinitas yang sama berulang-ulang. Sebaliknya, kita meningkatkan beban atau intensitas latihan secara perlahan untuk terus membangun otot dan kebugaran kita. Selanjutnya yaitu di pekerjaan. Di tempat kerja, kita mencari peluang untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atau mengejar proyek-proyek yang lebih menantang seiring berjalannya waktu. Ini membantu kita tumbuh dalam karir kita. Selanjutnya yaitu pendidikan. Dalam pendidikan, kita terus belajar dan mencari pengetahuan baru. Kita bisa mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau menggali topik yang lebih mendalam. Lalu contoh terakhir yaitu pengembangan pribadi. Dalam pengembangan pribadi, kita menetapkan tujuan untuk pertumbuhan kita. Ini bisa berarti mengembangkan keterampilan baru, mengubah kebiasaan yang tidak sehat, atau mengasah kemampuan sosial kita. Penting untuk mencatat kemajuan kita. Dengan mencatat dan melacak perkembangan kita dapat melihat betapa jauhnya kita telah berkembang dan menemukan motivasi untuk terus maju. Kapan harus melakukan perubahan? Ketika saatnya melanjutkan dan meningkatkan tantangan tergantung pada tujuan Anda. Ketika Anda sudah merasa nyaman dengan tingkat kesulitan saat ini, itu mungkin saat yang tepat untuk mencari tantangan yang lebih besar. Jadi, inilah cerita singkat tentang progressive overload. Konsep yang bisa membantu kita terus berkembang dan mencapai potensi kita yang sebenarnya dalam kehidupan. Dengan terus mencari tantangan dan peningkatan, kita bisa meraih lebih banyak kesuksesan dan pencapaian yang lebih besar. Terima kasih telah menyimak video kita hari ini. Kami harap informasi tentang 3 prinsip yang kami bahas tadi, yaitu the do something, reward yourself for small wins, dan progressive overload, dapat memberi Anda wawasan dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan Anda. Ingatlah, perubahan dimulai dari tindakan kecil. Dengan menerapkan prinsip the do something, Anda bisa melawan kehilangan motivasi dan membuat langkah pertama menuju kesuksesan. Saat Anda mencapai pencapaian kecil dalam hidup Anda, jangan lupa untuk merayakannya dan memberi diri Anda hadiah. Prinsip reward yourself for small wins dapat membantu Anda menjaga semangat dan meningkatkan kebahagiaan Anda sepanjang perjalanan hidup Anda. Dan terakhir, progressive overload mengingatkan kita untuk selalu mencari tantangan dan peningkatan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan terus berkembang, kita bisa meraih potensi terbaik kita. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Kami akan terus memberikan konten bermanfaat untuk Anda.